Pegi bebas langsung sungkem ke ibu. Pegi Setiawan bebas langsung sungkem ke ibu setelah status tersangkanya dalam kasus Vina Cirebon gugur. Pegi Setiawan berterima kasih kepada ibunya karena telah mendoakan sepanjang siang dan malam saat menjalani penahanan kasus Vina Cirebon. Tak hanya kepada ibu, Pegi Setiawan juga berterima kasih kepada tim pengacara dan netizen yang sudah membelanya mati-matian. Akhirnya perjuangan tim pengacara Pegi Setiawan membuahkan hasil setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan. Pegi Setiawan telah meninggalkan Polda Jabar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, malam setelah status tersangkanya dibatalkan pada pagi hari karena menang pra-peradilan. Saat akan meninggalkan Polda Jabar, Pegi mengeluarkan beberapa pernyataan berupa ucapan terima kasih, termasuk ke Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga netizen. Terima kasih banyak kepada Pak Prabowo, Subianto, warga Indonesia, dan seluruh tim kuasa hukum, juga wartawan yang selama ini sudah mendukung dan doakan saya sampai membela mati-matian, kata Pegi. Tak lupa, Pegi pun berterima kasih pada Kartini, ibundanya yang sudah mendoakannya siang malam. Saya sangat bahagia. Netizen Indonesia juga terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semuanya. Saya ingin pulang dan beristirahat, katanya. Diketahui pada sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan pihak Pegi pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil, Pegi yang ditahan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024 dibebaskan. Sebelumnya, Pegi ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Vina Cirebon. Saat keluar dari sel di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, di Tahti, Polda Jabar, Senin pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Pegi terlihat bahagia. Dia mengenakan kaos berwarna kuning. Pegi langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukumnya. Dia kemudian menuju ruangan yang di dalamnya sudah ada ibunda serta keluarga dan beberapa kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Pegi pun sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Pegi sungkem ke ibundanya, Kartini, yang duduk bersama adiknya. Pegi juga mengungkap kegiatan selama berada di tahanan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia mengatakan menjalani rutinitas makan, tidur, dan ibadah. Kuasa hukum Pegi, Tony RM, mengatakan, Pegi kemungkinan bakal langsung ke Cirebon, tapi tergantung pada kondisinya. Namun, dipastikan setelah dari Polda, Pegi akan dibawa ke sekretariat kuasa hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung. Kalau siap ya pulang, tapi tentu istirahat dahulu. Rencananya akan ada syukuran di Cirebon dan warga Cirebon siap menyambutnya, katanya. Kasus Vina Cirebon merupakan peristiwa berdarah yang menimpa Vina, 16, dan kekasihnya, Eki, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat ditemukan, Vina masih hidup, sedangkan Eki sudah meninggal. Awalnya, kasus ini dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal. Namun, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vina dan Eki merupakan korban penganiayaan yang dilakukan geng motor. Vina bahkan menjadi korban ruda paksa bergilir. Polisi kemudian menangkap 8 terduga pelaku. Mereka dijebloskan ke penjara, 7 orang dengan hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lainnya, Saka Tatal, dihukum 8 tahun. Saka sudah bebas. Kisah tragis Vina kemudian difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini kemudian membuat Polda Jabar melanjutkan pengejaran kepada 3 buron. Mereka adalah Pegi, Andi, dan Dani. Pegi ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan disebut sebagai otak utama kejahatan. Pada saat yang sama, Polda Jabar menghapus nama Andi dan Dani karena hanya disebut berdasarkan pengakuan. Terbaru, status Pegi sebagai tersangka dibatalkan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024.
Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Indonesia. Bang, kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Kenapa agak kurusan Peggy? Sehat ya? Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur. Sampai sehat ya Peggy? Ini ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Siapa? Tinggal nunggu aba-aba dari... Keluarga Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon turut bereaksi saat Hakim PN Jabar, Bandung putuskan Peggy Setiawan tidak sah jadi tersangka kasus kematian korban. Hakim bahkan meminta Polda Jabar agar segera membebaskan Peggy Setiawan. Adapun putusan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024. Sidang putusan ini ditonton oleh keluarga Vina di Cirebon. Mereka menggelar acara nonton bareng, nobar, di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kegiatan nobar ini dihadiri oleh kedua orang tua Vina dan kerabat dekat. Acara tersebut juga didampingi oleh kuasa hukum keluarga Vina yang memberikan penjelasan terkait proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadya menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban serta menunjukkan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus dengan seksama. Keluarga Vina berharap putusan ini akan membawa keadilan bagi mereka dan mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kegiatan nobar ini berlangsung dengan hikmat, diwarnai dengan harapan dan doa dari para hadirin. Mereka berharap keputusan yang diambil oleh hakim dapat membawa keadilan dan ketenangan bagi keluarga korban. Siapa? Tinggal nunggu aba-aba dari abang aja ya. Oke, kita di sini udah siap. Ya, kita tinggal nunggu aba-aba dari abang. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa.
Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang. Dua DPO kasus Vina Cirebon yang telah dihapus polisi kembali muncul dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Bahkan, termohon yakin Polda Jabar menjelaskan peran DPO Andi dan Dani dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji pun bereaksi mengenai kemunculan dua DPO itu di sidang pra-peradilan. Menurut Susno, hal tersebut menunjukkan Polda Jabar tidak konsisten, apalagi dua DPO itu telah dinyatakan fiktif. Padahal, lanjut Susno, dasar untuk menangkap Peggy berasal dari putusan pengadilan. Susno menilai hal tersebut membuat hukum seolah mainan. Padahal putusan PN Cirebon pada 26 Mei 2017 lalu dikatakan bahwa Eki dibawa dengan cari diapit oleh DPO Dani dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki, namun setelah itu Polda Jabar menyatakan bahwa dua DPO fiktif. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina dan Eki Cirebon meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar, bahkan nominalnya bisa mencapai ratusan juta. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Selasa 2 Juli 2024, Peggy Setiawan tengah menggugat di sidang pra-peradilan. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Peggy dan Polda Jabar beradu bukti. Jika Peggy terbukti menjadi korban salah tangkap, Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pria yang bekerja sebagai kuli tersebut. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang sebesar 500.000 hingga 100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta hingga 300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapatkan ganti rugi minimal 50 juta dan paling besar 600 juta.